Masih bareng gua Piknik di Piknik Fisik. Kita akan bincang-bincang dengan orang nomor 1 di Cirebon, yaitu Bupati Cirebon. Tapi sebelum masuk ke kontennya, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, sesuai janji saya, sekarang saya sedang bersama orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Haji Imron Rosadi. Assalamualaikum Pak Bupati. Kita udah jaga jarak ya Pak ya, lagi COVID gini. Kebetulan Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau, saya masih bisa dapat waktu nih, nyuri-nyuri waktunya Pak Bupati. Ini orang yang sibuk, sulit untuk ketemu. Pak Bupati, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Bupati sekarang udah menjabat berapa tahun tuh Pak? Kita kurang lebih 2 tahunan. Udah 2 tahun, luar biasa. Enak Pak jadi bupati apa capek Pak? Kalau masalah enak dan tidak enak tergantung hati kita. Tergantung hati. Kalau kitanya sering bersyukur, itu akan nikmat. Ya. Kebetulan Pak Bupati ini memang dikenal oleh masyarakat sebagai sosok, ya sering disebut Pak Kiai lah. Jadi segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan Sang Pencipta. Pak Haji, Ya. Niko mau nanya, selama 2 tahun Pak Bupati menjabat, apa sih Pak kegiatan-kegiatan atau program yang sudah terlaksana, tercapai menurut Bapak yang sudah oke untuk masyarakat Pak? Ya. Jadi kami ucapkan terima kasih ke Kang Niko bahwa kami begitu kita dilantik, memang kita mau punya program, misalnya visi misi kami ingin akan kami tuangkan, dan program itu kami sudah jabarkan dan kami programkan, dan dengan kepala dinas dan dengan Pak Sekda. Tetapi situasi berbeda, datanglah saya baru berapa bulan, yaitu adanya COVID Pengganggu ya Pak. Jadi apa yang telah diprogramkan kami dimeleset. Karena apa? Ada perintah dari atas, kita diutamakan untuk menangani COVID, sehingga anggaran-anggaran yang ada itu kita difokuskan kena refocusing itu. Jadi ya kami program-program ini kita 2 tahun ini meleset dari perkiraan yang telah kami targetkan, karena kita fokuskan. Karena dengan COVID ini berpengaruh terhadap ekonomi yang paling berdampak, sosial juga, kemasyarakatan juga kita berdampak. Nah inilah kami lagi dikonsenkan untuk penanganan COVID-19 ini. Oke. Pak, sebelum lanjut nih Pak, tadi lupa di awal ya, saya menanyakan, Bapak tuh asli orang Cirebon kan ya Pak? Banyak yang nanya soalnya Pak. Saya asli orang Cirebon. Asli orang Cirebon. Saya lahir itu di kampung. Di Mundu, Cirebon. Desa Penpen. Desa Penpen. Di kampung pesantren. Jadi di sana lahir. Saya di sana, orang itu mungkin kalau di peta itu tidak ada itu. Listrik juga nggak ada. Lakaning petai gue wong Cirebon. Saya lahir 61-an. 61. Tapi berhubung di sana, lalu saya SD-nya itu di Tengah Tani. SD di Tengah Tani. Karena di sana SD-nya jauh, sangat jauh. Maka saya di SD di Tengah Tani, di Desa Dawan. Dan SD-nya SD Empat Mbak. SD Empat Mbak. Nah, karena SD Dawannya nyebrang jalan. Orang tua dulu aja nyebrang jalan. Oh, Pak Bupati bisa Cirebonan ya, wong Cirebon lah. Iya, jadi kita sekolah ini Mbak. Kita beres, selesai, saya di SD itu tahun 74. Dari tahun 74 ini saya lanjutkan di Pondok Pesantren. Di Batokan Ciwaringin, 9 tahun setengah. 9 tahun setengah, Ciwaringin tuh. Belajar ngeliwat. Belajar ngaji ya Pak. Belajar ngaji, cuma hari ngaji belum bisa-bisa gitu. Hari ngeliwat pinter aja. Nah dari situ saya tamat di Ciwaringin tahun 83, lalu ke
Bandung, Ke diteruskan Bandung. IAIN Bandung. IAIN Bandung. Dari tamat IAIN dulu masih ada sarjana muda, sarjana Iya. masih belum S1. Ya, belum penuh ya Pak ya. Penuh. Nah dari sana kami udah selesai dan kami lalu dapat kerjaan dipercaya oleh pemerintah di Departemen Agama di Kabupaten Bandung. Dari staf menjadi kepala KUA, jadi Kasih-Dimas, terus kita menjadi kepala Departemen Agama. Mau ke depan ya Pak. Ya, Terus sampai jadi itu bupati ya Pak. ya kita di samping itu juga kita aktif di kemasyarakatan. Jadi PMI dulu, terus di Ansor, di NU, saya sampai ke sekretaris NU Jawa Barat. Wow, mantap. Ternyata prestasinya banyak loh Pak Imron tuh. Bahkan di MUI Jawa Barat, saya pun wakil sekretaris. Wakil sekretaris, luar biasa. Terus sekarang kita ke wakil katib Wakil Katib. di PWNU Jawa Barat. Nah inilah kita ini di era sekarang ya, saya pesan kepada masyarakat, sekarang itu orang tidak melihat mana dari kampung, Ya. mana dari kota, anaknya pejabat, anaknya masyarakat, siapa yang bisa berperan, itulah yang akan bisa hasil. Beda Betul. dengan dulu ya. Iya. Kalau dulu kita jangan harapkan Iya. jadi bupati. Kalau sekarang maka kami, nah yang paling utama adalah belajar. Belajar. Makanya Ingat tuh, belajar. anak-anak kita belajar yang baik karena sekarang di era globalisasi persaingannya sangat ketat, baik di jabatan, di ekonomi, di segala macam, maka bekalnya itu harus adalah ilmu. Barang siapa yang mengendaki dunia harus dengan ilmu, mengendaki akhirat pun harus dengan ilmu. Betul. Mengendaki keduanya itu pun harus dengan ilmu. Dengan ilmu, berarti ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita semua bro. Nah Pak, tadi kan Bapak nih program yang sudah diprogramkan karena COVID nih Pak, jadi agak terhambat. Nah untuk kedepannya gimana Pak? Apakah akan sesuai schedule seperti yang Bapak dan teman-teman di pemerintah daerah ini rencanakan atau seperti apa Pak? Kalau ini COVID ini selesai, insya Allah saya akan targetkan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Tapi kan COVID nggak selesai-selesai Pak. Nah inilah yang kita masih belum jelas karena kalau anggaran terfokuskan ke sana semua, otomatis program-program yang lain akan Terhambat. Dan itu bukan di Kabupaten Cirebon saja, tapi semua itu. Karena isunya bukan Indonesia ya Pak, dunia ya Pak. Ya itu bahkan haji juga kita tidak Oh boleh. iya, haji juga nggak boleh ya Pak, yang nggak dapat Iya. kuota ya, nggak boleh berangkat. Nah itu. Oke Pak, berarti nih Pak, sekarang kan Bapak dari mulai apa namanya tuh, jadi ASN dulu ya Pak ya. Sekarang jadi bupati, ini kan berarti di ranah politik nih Pak. Nah di ranah politik tuh yang Bapak jalanin sekarang itu seperti apa sih Pak dinamikanya Pak? Kalau dunia ini dinamika, Iya. baik itu di birokrat, baik itu di politik, bahkan tidak di politik, di birokrat, orang dagang pun ada dinamika. Betul. Tapi bagaimana kita dinamika itu, kita harus mengetahuinya baik. Itulah maka harus dengan ini. Dan kita harus berikhtiar, berikhtiar dan doa. Itu berikhtiar dan doa. Makanya ilmulah sangat penting. Tapi ilmu dan agama itu harus menjadi perubahan dalam pola pikir. Itu saya disebut kiai, saya bukan kiai, cuma saya mengamalkan apa-apa yang kata para kiai, kata ilmu, kata agama, lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang berilmu dan beragama, tapi ilmu dan agama itu cuma sekedar ilmu, cuma sekedar agama, tapi tidak merubah dalam mindset dan kultur setnya. Dalam kehidupan itu kita harus dirubah. Oh, karena Allah memberikan sifat-sifat manusia itu ada sifat potensi dan sifat malas, sifat ketidakgagal atau gagal, malas. Iya. Nah, lalu kita ilmu dan agama inilah yang harus menjadi berubah. Oh, saya kalau gini jelek dong. Oh, kalau gini nggak baik dong. Oh, kalau gini. Nah, misalkan kita ada orang sok marah-marah, kita kesal. Iya. Dan kata agama, kata ilmu pun nggak baik. Nah, kita jangan sok marah-marah. Iya. Jangan cuma sekedar ke orang lain kita menghujat, orang sering marah, Iya. tapi kitanya sendiri sering marah. Iya. Nah, itu. Makanya selama saya kenal Pak Bupati ini, saya lihat termasuk bupati yang nggak pernah marah-marah. Dia benar-benar beliau ini benar-benar menyimpan energinya menjadi sesuatu yang positif ya Pak ya. Menghadapi ini Pak, di politik itu kan retorik banyak selain dinamika ya. Artinya hantaman-hantaman politik itu
eh, kita lihat sendiri lah di koran di mana itu kan banyak. Bapak nyikapinya gimana? Nah itulah kita, kalau ada kritikan, baik itu dari DPR, dari masyarakat, dari LSM, kita jangan antipati. Kalau kritik itu memang benar, apa yang dilakukan kita dan tidak kitanya salah, kita merubah. Maka jadi pejabat itu ada konsep, yaitu kalau dikritik jangan kecil hati, tapi kalau disanjung jangan gedindas. Jangan gedindas, jangan besar kepala maksudnya. Kepala. Jadi orang kalau disanjung, kamu jadi pejabat hebat gini gedindas. Padahal yang ngomong itu jilat kita. Betul. Padahal yang ngomong penjilat banyak ya Pak ya. Iya. Nah, Iya. makanya kita kalau ada yang nyanjung bener enggak, terus kitanya alhamdulillah, tapi nggak usah di ini. Tapi kita jalankan, kita pertahankan dan kita kerja. Pak, sedikit nyenggol-nyenggol politik kemarin nih Pak. Ya. Karena saya ini kan sebetulnya aware juga terhadap berita-berita politik di Kabupaten Cirebon. Kemarin itu rame banget masalah tentang mutasi rotasi itu Pak, yang isunya ditunggangi lah, dititipi lah, tidak sesuai ini. Itu menurut Bapak gimana? Ya. Jadi kalau rotasi, mutasi, dan promosi itu hal yang biasa di dalam ASN. Ya. Karena saya jadi pegawai negeri sudah lama, Puluhan tahun. dari staf sampai pejabat di pegawai negeri. Karena di pegawai negeri beda dengan di BUMN, beda dengan swasta yang ukurannya profit. Ya. Kalau di pegawai negeri ukurannya itu kerja. Kerja. Nah di sana menjalankan program. Nah terus kemarin ada rolling, rolling itu muter. Iya, rolling itu muter. Nah, Kang eselon 2 tetap eselon 2, cuma beda tempat. Beda tempat. Apakah diributan? Betul. Dan Jabatan nggak turun, iya. gaji Tetap. nggak turun, tunjangan nggak turun. Betul. Ya. Apa yang diributin ya Pak? Diributin, yang diributin itu biasanya yang di luar itu. Iya. Aki proyek Tapi Pak, artinya rotasi mutasi yang Bapak lakukan pun memang sesuai kewenangan dan aturan undang-undang ya Pak ya? Iya. Nggak ada yang jadi omongan di belakang itu harus cross check. Kalau mendengar itu harus dari dua sisi ya Pak ya? Iya. Jangan dari satu sisi. Nah Pak, tadi saya tertarik nih yang pakai proyek tadi Pak. Maksud saya Bapak cara menyikapi anak-anak buah Bapak nih di kabupaten itu kan ribuan ya Pak ya, banyak banget Pak. Itu gimana tuh Pak? Kayak kepala dinas apa, kalau yang nakal-nakal Ya, gimana? kita tahu. Nah nakal atau tidaknya itu kan ada tupoksinya, tugas dan fungsinya. Dan kalau di pegawai negeri ada tahapannya. Iya. Kena teguran, kena omongan. Kalau di pegawai negeri ada aturan, ada etika. Ada etika. Nah, etika itu kalau dilanggar nggak salah, tapi itu akan omongan. Betul. Nah, ini pegawai negeriku biasa kono. Orang lebih naik langsung Kang ake kerjaan nih, Kang basah lah. Ya, yang basah. Dan ngomong nggak Kang Sekjene lebih ini. Urusan kan itu nggak salah, tapi uangnya Beli umum. ya biasa-biasa. Ya artinya dalam ASN tuh mau kepala dinas, mau sampai ke bawah, itu kalau yang nakal bisa disebut oknum lah Pak ya? Iya. Oknum-oknum. Kalau dunia itu selalu ada. Selalu Nggak ada. ada. Oknum. Orang itu selalu ada. Itulah sifat manusia. Sifat manusia inilah makanya kalau di dunia, di Kang Niko, kalau dunia itu kita harus lihatnya ke bawah. Ya. Kalau akhirat kita lihatnya ke atas. Kalau kita urusan dunia lihatnya ke atas akan kurang terus. Kurang terus. So, karena manusia ini sifatnya ini adalah masalah. Nggak nikah masalah. Nggak punya anak Nikah masalah. Nggak punya anak masalah. Nggak kerja Punya masalah. anak, nggak kerja masalah. Jadi honorer masalah. Iya, jadi PNS masalah. Jadi pegawai negeri Masalah. Pengen mau honorer, pengen jadi pegawai negeri. Sudah menjadi pegawai negeri, ingin jadi pejabat. Iya. Sudah Jadi pejabat. kepala dinas, Tapi dirotasi masalah. pusing, pusing. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur, betul. Baik dan rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil alim. Betul. Kita harus bersyukur. Nah, kalau tidak bersyukur, tunggu saja azab. Nah, ini karena jabatannya tinggi, gede, tapi anggar kemerangsang lah. Iya. Santai-santai baik.
Kita jadi bupati, anak kritik biasa-biasa. Biasa saja ya Pak. Santai. Kritikan itu adalah motivasi kita untuk kita. lebih baik ya Pak ya. Ada Nah, kang rewel-rewel dengaken Oke. betul dewek. Pak, sekarang Bapak itu kan jadi pejabat publik Ya. yang mewakili partai ya Pak ya. Ya. Bagaimana cara Bapak dalam merawat partai yang Bapak diami sekarang nih Pak? Harus menjadi contoh. Hmm. Perubahan di dalam masyarakat, di dalam partai, perubahan apapun itu harus dari elit. Elit inilah harus merubah. Berubahnya apa? Pemikirannya, tingkah lakunya, supaya berpengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat Cirebon tidak akan berubah, misalkan yang kejelekannya. Apabila dari pejabatnya sampai ke tingkat RT RW-nya tidak berubah. Nah, tapi kalau ada perubahan itu masyarakat akan ikuti. Nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan terus-menerus menjadi budaya. Betul. Makanya ayo masyarakat Kabupaten Cirebon, para elit, para pejabat kita merubah hal-hal yang jelek karena Allah memberikan sifat manusia jelek dan baik. Nah, yang baiknya kita lestarikan, yang jeleknya kita tinggalkan. Nanti masyarakat bawah itu akan menjadi contoh. Gitu. Berarti Bapak juga tetap berjuang lah ya untuk membesarkan partai yang Bapak diambil sekarang ya Pak ya, dengan cara-cara yang memang menurut Bapak itu adalah yang terbaik untuk partai Bapak sekarang ya. Oke Pak, obrolan seriusnya udahlah Pak. Kita ngobrol, Bapak nih kalau lagi santai ngisi waktu luang Bapak tuh ngapain? Kalau justru jadi bupati kok waktu santai langka. Nggak ada waktu santai. Kamu terus sakit. Saya kalau datang ke sini sampai jam 12 malam, Bro. Tadi malam aja saya tidur jam 12, bangun jam 5 gitu. Justru saya tapi kita sempatkan habis sholat subuh kita ngaji gitu. Ngaji mah udah pasti ya, jagonya nih Pak Haji. Ya kita untuk inilah, untuk diri kita. Tapi olahraga Pak? Olahraga kita. Bapak tuh kalau nggak salah seneng ini ya Pak? Boxer? Ya, saya di boxer. Tuh, jadi jangan macam-macam loh. Saya tiap hari begitu saya jam 5 sholat, terus saya wirid, terus ngaji, jam 6 olahraga. Dari jam 6 saya lari, itu ya 5 kilo, 6 kilo. 5 kilometer, Bapak Ya, masih lari? Di treadmill aja, di treadmill. Karena kalau keliling-keliling itu juga tahu, Bapak Bupati. Makanya saya setiap kalau libur itu biasa naik sepeda keliling kota, pakai masker, pakai apa, wong lah kakang weru. Wong lah kakang weru, maksudnya orang nggak ada yang tahu. Saya bersahabat sama beliau. Kenapa saya bilang bersahabat? Karena beliau tuh sering kalau saya mintain bikin video atau kebetulan di muka publik, beliau sering menyebut sahabat saya, Niko. Artinya saya berterima kasih, sebetulnya Pak Bupati ini lebih seperti kayak orang tua saya lah, karena lebih banyak membimbing dan memberi nasihat. Pak, menit terakhir nih Pak, apa yang kira-kira Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman partai, kepada masyarakat kabupaten, ke depan seperti apa? Ya, kita ke teman-teman partai, juga kepada masyarakat, ayo kita berbuat, mumpung kita dikasih kenikmatan oleh Allah, kesehatan, ayo kita berbuat yang baik. Untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita. Fa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah seluruhnya bahwa hartamu, anak-anakmu, jabatanmu, hartamu itu semua adalah titipan. Cobaan. Nah, cobaan. Cuma orang kadang-kadang kalau ngomong jadi pejabat kaya itu kayaknya nggak dicoba. Kalau miskin ngomongnya dicoba ujian. Sama. Yang miskin pejabat itu dicoba. Oke. Gitu. Baik Pak Bupati, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya luar biasa banget, bincang-bincang santai pagi hari ini. Sebelum beliau beraktivitas, saya cegat dulu. Tapi ada kata-kata yang teringat nih di ingatan saya yang beliau sebutkan tadi adalah ilmu tanpa agama itu sia-sia. Makanya buat teman-teman viewer gua nanti boleh berilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan Tuhanmu ya. Oke, sekian Big Nick Bisik, sampai ketemu lagi di episode lainnya. Wassalam. Terima kasih.